Ilahi rawih duruha wa darihahu bi'arfin syadhiyin min salatin wa ridwani. Kita ulanglah. Kalau mulai mana? Mulai waqat sana kah? Yalah. Wahina bada kasyamsi sudah ila jadihi wa adkhalahu fi ka'batin wa da'alahu. Ya, kita mulai ini ya. Waqad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa. Sungguh telah menganjurkan para ulama dan orang-orang yang mulia dan orang yang bertakwa qiyaman al-aqdami, berdiri di atas kaki, ma husni imani, serta baik mendengarkan, bitashkhisi dzatil mustafa, dengan membayangkan diri Rasulullah SAW, wa huwa hadirun, dan Nabi itu akan selalu hadir, bi ayyi maqamin, dimanapun tempat umatnya, fihi padanya, yuzkaru, Nabi disebut, baldani, malahan Nabi itu dekat. Jadi nanggaran orang hadirnya Nabi itu merasa kehadiran Nabi karena hatinya nang hadir. Jadi dalam satu ruangan misalkan saya kong nang hadir hatinya, yang lain kada merasa, iya aja merasa. Jadi kan seorang nang hadirnya Rasulullah ketika beliau dibacakan maulid itu bagi orang-orang yang hadir hatinya. Nah, bagi orang yang ada hadir hatinya tuh ada sama. Fatuba liman ta'zimu julu qasdih, maka beruntunglah, alangkah beruntungnya orang yang mengagungkan Nabi adalah tujuan utamanya. Wa ya fauzau, alangkah beruntungnya dia, yahdha bi'afwin, bagu perani, mendapatkan kemaafan dan keampunan. Ilahi rawih ruhahu wa darihahu bi'arfi syadiyin min salatin wa ridwani. Waqad arda'atul ummu sab'an wa ba'daha suwaibatu aidan min jarasimi qahtani. Sungguh telah menyusui Nabi oleh ibu beliau sendiri itu Aminah 7 hari. Wa ba'da, setelah Aminah, Suwaibatu aidan. Suwaibah apa? Mantan budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan karena memberikan kabar gembira atas kelahiran Nabi. Min jarasimi qahtani, daripada jarasimi keturunan Qahtani. Wasalisuna, yang ketiga penyusu Nabi adalah As-Sa'du, Halimatus Sa'diyah, wafa di Sa'diyah, dia menepati keberuntungannya. Halimatu, namanya Halimah, mutminha, sejak dari Halimah, lahu, bagi Nabi, darrasadiyani, telah mengalir air susunya. Wa kana qadiman, padahal sebelumnya Halimah itu min ijafin tarahuma, karena kurusnya melihat kedua susunya, kasanna, ini bagaikan dua kulit yang sudah kempes. Manadha biqatrati albani, tidaklah meneteskan setitik air susu pun. Setitik susunya ada keluar daripada kurusnya Halimah. Nah, famala ila sadi, ketika Halimah menyambut Rasulullah diasuh, langsung Halimah bertenaga, langsung awak Halimah berlemak, langsung susu Halimah berisi, langsung dikinum makan, disusukan ke Nabi. Nah, lalu Nabi apa? Pamala, Nabi pun condong ila sadil yamini, mengarah ke susu sebelah kanan. Nah, Nabi ini mengajarkan kanan noneh. Lalu bayi Rasulullah ini ketujuh maunting sebelah kanan. Jadi disurungi susu sebelah kanan, langsung menerima. Musarian segera. Wa afa anisani, dan Nabi menolak dari sebelah kiri. Li'irda ikhwani, untuk menjatahkan susu kepada saudara-saudaranya. Nah, supaya yang sanak sidin, yang sasusu kau menyusu. Ada mau Rasulullah menyusu kanan kiri, kanan tunggu aja sidin, kiri, supaya jatah lawan dan sanak nang lain. Fa akrim bihi, maka alangkah mulianya Nabi, min munsifin, orang yang adil, ayyi munsifin, benar-benar adil.
Alangkah adilnya Rasulullah itu benar-benar adil. Ini kamu kiri. Benar-benar adil. Kiri. 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 Lain pulang, manunya pulang. Langsungnya lain pulang hari ini. Wala garwa, tidaklah aneh, tidaklah asing. Anhul adlu, dari Nabi bersifat bijaksana. Laisa binukrani, tidak bisa diingkari. Nabi itu adil, bijaksana, tidak bisa diingkari. Jelas keadilan Nabi itu. Wa kana, jadi apa tadi? Orang yang menyusui Rasulullah perempuan ada 10 dan semuanya masuk Islam. Pertama mama Nabi, yang kedua adalah Suwaibatul Aslamiyah, yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah, yang keempat adalah istrinya Hamzah. Hingga Nabi kada hakon kan pernah ditawarkan untuk menikahi anaknya Hamzah. Nabi dah hakon. Ya Nabi, anak Hamzah itu saudara anak aku jadi bisa aku jadi bisa saudara susul Hamzah. Nabi sama-sama menyusul Nabi menyusul Suwaibah, Hamzah menyusul Suwaibah juga. Ditambah lagi pulang ini Hamzah barang menyusul Nabi pulang. Nah, jadi 2 kali hubungannya Nabi tak. Nabi ini Hamzah, Nabi itu pada 4. Kemudian 3 orang lagi, ada perempuan nama si bujangan menyusul Nabi. Ditambah lagi tadi nama-namanya Ummu Farwah, Ummu Aiman, dan Khawlah. Maka semuanya ada 10 wanita yang pernah menyusui Nabi. Maka semuanya masuk Islam. Wa kana alaillahu sallallahu alaihi wasallam musliman. Ada Nabi kita alaihi wasallam yashibbu, tumbuh besar, syababan fa'iqan kulla ghilmani, sebagai pertumbuhan yang mengungguli semua anak-anak. Pokoknya kalau bawa yang kita ini Pak, imunisasi lah. Nah, bawa ke posyandu, maka bayi yang paling sehat adalah Nabi Muhammad. Nah itu bayi yang paling sehat adalah Nabi Muhammad. Semua bayi di Makkah atau seluruh dunia lah itu lebih sehat Nabi, pertumbuhannya sangat pesat. Di mana pertumbuhan yang pesat itu dapat digambarkan seperti yang dikatakan oleh nazim ini. Fashabba biyaumin mithla syahrin, Nabi tumbuh dalam 1 hari seperti sebulan. Bayi yang lain umur sebulan, Nabi sehari sama pertumbuhannya. Lisib yatin, bagi bayi yang lain. Umur 2 bulan sudah kawa sidin betingkaong. Umur 2 bulan bayi kita ya 2 bulan tak gulu masih lemah. Ba'da salasin, dan setelah 3 bulan qad aqallathu, sungguh telah mengangkat Nabi rijlani, 2 kakinya. Kau berdiri, artinya umur 3 bulan kau berdiri. Dan sudah bersasar di dinding. Wa fi khamsati, umur 5 bulan adha yasiru bi quwatin, Nabi telah dapat berjalan dengan kuatnya. 5 bulan berjalan sudah mantap betisnya. Cacu berjalan sudah umur 5 bulan. Wa fi tis'atin, dan umur 9 bulan naja bi afsahi tibyani, dapat berbicara dengan sejelas-jelas pembicaraannya. Nah, ruhoi berpandir umur 9 bulan. Pandir dia ruhoi, pandir lah orang dah. Kau menyahuti orang tua pandir dah. Ya apa haratnya? Kedes bener nih manusia anak ini.
9 bulan. Jadi jar Halimah pertama-tama nang keluar ucapan Nabi itu la ilaha illallah qudusan qudusan namatil uyun warrahmanu la taqudhu sinatu wala naum. Nah itu nang diucapkan Nabi tak mulai bisa pandir orang dia zikir kayak zikirnya lah berzikir Nabi kan. Bila mencapai apa aja pulang ada bersuara Nabi nambahin Rasul nang mulai bisa bicara nih. Bismillah. Mencapai satu bismillah. Ketika berumur 10 bulan lalu kambing Halimah ini kan tak berujur lah beparak nih. Nah, Halimah bimbuan Rasulullah. Lalu kambing Halimah ini laluan di depan Halimah. Sakarinya kambing Halimah ini sujud. Nah, sujud menghormati Nabi ini bersujudannya sampai kambing berbarak lalu mencium kepala Nabi. Nah, ini tak. Kambing menghormati Nabi. Ketika berumur 8 bulan 8 tahun. Ketika Nabi berumur 8 tahun wafatlah kakeknya Abdul Muthalib. Lalu digaduh oleh paman Zirin Abu Talib. Abu Talib itu nama aslinya adalah Abdul Manaf. Nah, cuma diwasiatkan oleh Abdul Muthalib agar Abu Talib nama menggaduh Nabi sepeninggalnya. Karena Abu Talib ini adalah saudara kandungnya Abdullah. Wa yauman minal ayyami, dan pada suatu hari wahwa Nabi SAW bihayyiha, di kampung Halimah. Ketika Nabi di kampung Halimah itu masih kan masih digaduh Halimah nih, umur setahunan lah mungkin atau 2 tahunan. Tawajjaha, Nabi berangkat yar'a, mengembala kambing. Jadi ada madahkan umur Nabi 2 tahun lebih, ada madahkan 3 tahun, ada madahkan 4 tahun. Waktu itulah Nabi mengembala kambing umur 4 tahun. Oke Pak, anak bayi anak 4 tahun bisa menggendong kambing. Adalah pacangnya kita kan kakak 4 tahun tuh ini pacang dirinya sendiri kan gak ada ngerti belum noneh. Masih berharap Pak dibantu orang tua Nabi 4 tahun gak gendong kambing. Kan gak kambing itu berarti kau tahu deh nama nabi nona buruk nama bahian ada kan kakak mungkin dasar sini nang tuha 4 kilo gini gitu kambing. Dalam kitab yang lain tuh ditangati oleh Halimah, tapi Nabi tetap ibadah hendak gitu kambing ada hakon ya Nabi santai di rumah yang sanak berdaan nano turunan ke pahumaan nih, turunan ke Padang. Lalu Halimah kada kobokutik lagi kan diizinakan. Nah ketika itulah kejadian Nabi SAW menggembala kambing umur 4 tahun. Atahu rasulani minallah, tiba-tiba datanglah kepada Nabi 2 utusan dari Allah, malaikat artinya lah. Syaqqa sadrahu, yang keduanya membedah dada Nabi yang mulia. Tsumma alqatan, kemudian ada segumpal darah hitam, laqad akhraja, sungguh keduanya mengeluarkan. Nah, dada Nabi dibalah, lalu ada segumpal darah hitam dikeluarkan oleh 2 orang ini. Ya hitam itu maksudnya kan hati lah, merah hati lah. Lalu dikatakan alqah itu darah hitam, segumpal daging salah lah. Alaqah itu segumpal daging lah. Darah juga lah. Mudghah segumpal dagingnya. Alaqah segumpal darah. Laqad akhraja, sungguh mengeluarkan keduanya malaikat tuh. Nah, jadi kan dikeluarkan dada Nabi dibedah, dikeluarkan hati Nabi, kemudian ada pulang darah hitam dari hati Nabi dijehutnya dikeluarkannya. Wastanza'a hadza syaitani, dan keduanya mencabut jatah syaitan di segumpal di segumpal daging tersebut.
Nah, inilah, jadi anggaplah hati Nabi kan, hati itu kayak genggam lah misalkan segumpal daging. Nah, di segumpal daging ini ada darah hitam. Darah hitam itu dikeluarkan. Jadi kalau dari dada keluarkan, ada darah hitamnya, dibuang darah hitam itu. Kenapa? Nah, darah hitam ini kalau standar kita orang biasa, darah hitam itu disitulah masuknya bisikan syaitan. Kita sebenarnya di desain Allah Ta'ala kayak itu, kita ini berarti kayak itu ada darah hitam itu kan. Nah, disitulah ya katamsil orang bahapi itu kan, di situ masuknya catnya pak, catnya hantu. Jadi hantu itu mencet kita kan, masuk di situ, baca kan, oh dia nyuruh gini. Nah, kita ini kan akal nafsu lawan iman. Akal nafsu ini kan berdua ini benar lawan. Tapi bila akal ini kurang kuat, imannya kurang, kalah akal, pas nafsu berkuasa. Mau disuruhnya ini dicetnya hakon. Itu tak tempat masuknya cetnya syaitan tadi. Nah, itu ada Rasulullah ini dibuangnya. Tapi apakah Nabi itu mudah diganggu syaitan, mudah dipengaruhi syaitan? Bukan. Nah, maka pandangan ulama bukan demikian pula. Jadi nang segumpal daging ada darah nang hitam tadi, itu kata ulama adalah sifat kasih sayang Nabi yang dijatahkan untuk iblis dan keturunannya dan pengikutnya. Itu maksudnya pulang. Kalau kita kan nang darah hitam itu tempat pacang bisikan setan itu masuk lewat itu. Dalam si kita itu kan kita bisi HP kan, lalu akun WA kita kan, lalu situnya masuk menyecetnya tuh, nah sehingga kita bisa terpengaruh dengan pengaruh setan lewat situ. Nah, ada Nabi ditutup dulu, dibuang. Tapi bagi Nabi itu bukan tempat pengaruh syaitan, tapi itu sebagai lambang kasih sayang Allah yang dijatahkan oleh syaitan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menyayangi seluruh alam. Anggaran alam itu tak buat hantu, iblis alam juga kan. Nah, iblis sayangi juga aturannya. Nah, lalu karena iblis itu sudah diputus asakan Allah dari rahmatnya, lalu lambangnya itu dicabut. Jadi dengan dibuangnya sesuatu dari hati Rasulullah, maka iblis mustahil kawa masuk surga. Karena masuk surga itu dapat rahmat. Orang masuk surga adalah orang dapat rahmat. Sedangkan iblis sudah kada dapat rahmat lagi. Nah, lalu lambangnya itu dicabut. Secara simbolisnya itu dari Rasulullah dicabut. Nah, itu maksudnya keluarkannya malaikat. Bukan Nabi itu kotor lah. Kalau Nabi itu kotor itu kada pintar, berarti salah memaham. Laqad akhraja wastanza'a hadza syaitani wallahu a'lam.